Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Namatuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsu ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khobirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Selamat datang di channel Fikih Nafi'i. Sebelumnya, teman-temanku, para akhwat dan ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang sangat berharga bagi kita semuanya, di mana dengan nikmat sehat dan Islam inilah kita bisa mengerti apa itu arti hidup. Kita bisa belajar bagaimana cara kita hidup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanalah beliau manusia paling mulia. Beliaulah yang memberikan kita wawasan tentang agama Islam. Dulunya beliau yang membawa jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya, di sini kita akan belajar sedikit tentang apa itu dasar-dasar agama Islam. Wahai para akhwat dan ikhwan sekalian, saudara seagamaku, perlu kita ketahui bahwa kalau kita mengaku beragama Islam, pastilah kita harus tahu apa itu dasar-dasar agama Islam. Kita harus mengetahui apa saja dasar-dasar yang ada di dalam agama kita ini. Tidak mungkin kita mengaku sebagai orang yang Islam, tapi kita tidak mengetahui apa itu dasar-dasar agama Islam. Ya, langsung saja di sini kita akan belajar sedikit. Karena kata Nabi adalah orang yang baik adalah orang yang mengamalkan ilmunya, walaupun itu hanya sedikit saja. Nabi selalu berpesan begitu kepada para sahabatnya dahulu. Langsung saja di sini, dalam dasar agama Islam itu dibagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga manhaj, yang keempat Al-Quran, yang kelima fikih, dan yang keenam adalah muamalah. Dimana keenam ini adalah dasar-dasar dalam agama Islam yang paling pentingnya harus kita pelajari dan harus kita ketahui bersama. Dan untuk pembahasan yang akan kita pelajari pertama adalah akidah. Apa sih akidah itu? Kenapa akidah begitu penting dalam agama Islam? Kenapa dalam pembahasan ini akidah itu yang nomor pertama? Sebenarnya wahai teman-temanku akhwat dan ikhwan sekalian, sebenarnya dalam semua agama, akidah itu merupakan hal yang utama dalam sebuah agama. Saat ini kita belajar dalam lingkup agama kita sendiri, yaitu agama Islam, bahwa dalam agama Islam akidah adalah hal utama yang harus diketahui oleh orang Islam.
tidak dikatakan orang Islam kalau tidak mengetahui apa itu akidah. Di sini kita akan belajar membagi dua kelompok. Dalam akidah itu, yang pertama kita harus mengetahui apa itu makna agama dan apa itu makna Islam sendiri. Setelah itu, kita akan belajar tentang akidah itu sendiri, di mana kita akan belajar sedikit demi sedikit apa sih yang dimaksud dengan akidah itu, kenapa akidah itu begitu penting. Nanti kita akan bahas. Dan yang pertama kita akan membahas tentang apa sih makna dari agama dan Islam itu sendiri. Di sini wahai teman akhwat dan ikhwan sekalian, arti sejati dari agama adalah agama merupakan tempat yang baik atau suatu wadah yang menampung berbagai orang di dalamnya. Itu adalah pengertian dari agama. Agama adalah tempat yang baik untuk belajar. Itulah agama. Kemudian wahai teman-temanku, Islam. Kita sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, tahukah apa makna Islam sebenarnya? Apakah kita hanya beragama itu ikut orang tua kita saja? Atau kita beragama hanya karena ingin dipandang orang ataupun yang lainnya? Di sini Islam terdiri dari dua bahasa Arab. Dari bahasa Arab yang pertama, Islam berasal dari kata silm yang artinya kedamaian. Islam adalah jalan kedamaian untuk umat manusia. Islam adalah jalan kedamaian untuk memperoleh ketenangan yang sejati. Yang kedua adalah Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salam, yaitu keselamatan. Islam adalah jalan seseorang untuk menempuh keselamatan, serta Islam adalah jalan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gabungkan antara agama dan Islam menjadi agama Islam, artinya adalah orang yang belajar di dalam suatu tempat ataupun suatu wadah di mana ada tujuan untuk belajar dan dia bertujuan untuk mencari kedamaian, mencari keselamatan, mencari keridhaan, dan mencari jalan untuk tunduk patuh pada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang dinamakan agama Islam. Jadi ketika ada orang yang setiap hari dia belajar, setiap hari dia mengkaji Al-Quran, dimanapun tempatnya ia berada, dan ia selalu mencari kebenaran, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah untuk mencapai tujuan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beragama Islam. Jadi di sini wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian, saya ingin menekankan bahwa seorang Islam, seorang yang dikatakan agama Islam, itu tidak bisa dilihat dari sebuah namanya saja. Misalnya, ataupun dilihat dari keturunannya. Misalnya seperti ini. Dengan orang tua kita adalah seorang Islam, jadi kita adalah seorang Islam juga. Mungkin kalau dulu orang tua kita bukan orang Islam, mungkin saat ini kita juga bukan orang Islam. Hanya saja karena saat ini orang tua kita Islam, maka kita juga ikut Islam. Tapi itulah yang harus kita syukuri wahai teman-teman dan akhwat, teman-temanku sekalian, bahwa nikmat Islam itu adalah anugerah terindah bagi kita semuanya. Akan tetapi apakah kita berhenti di situ saja, hanya dengan kita
orang tua kita Islam, kita tidak mau untuk belajar, kita tidak mengkaji, apakah itu? Lalu kemudian ketika ada orang yang bernama misalnya Muhammad, Ahmad, Zakir, Aminah, Soleh, apakah dengan nama-nama itu menjadikan kita sebagai orang yang Islam? Perlu kita ketahui bersama bahwa Islam tidak dilihat dari namanya. Islam tidak dilihat dari segi bagaimana kita mengetahui arti Islam itu sendiri. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan bahwa sebenarnya Islam itu adalah jalan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk memperoleh kedamaian, jalan untuk memperoleh keselamatan. Ketika orang itu dalam hidupnya selalu hati-hati, selalu mengkoreksi dirinya ketika memperbuat sesuatu, dan dia takut akan adanya hari pembalasan, dia takut akan adanya hari di mana nanti Allah akan mempertanggungjawabkan semua kehidupannya yang ada di dunia. Jadi dia ketika hidup di dunia, dia selalu belajar dan tidak melakukan sebuah perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan Islam. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku berasal dari keluarga Islam, jadi secara otomatis aku juga ikut beragama Islam tanpa harus belajar ataupun mengkaji Al-Quran. Itu adalah sebuah pemahaman yang sangat keliru, wahai teman-temanku semuanya, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pun selalu mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa selama kalian masih hidup di dunia, selama kalian masih punya nafas hidup di dunia ini, belajarlah sesuai kemampuan kalian, belajarlah sesuai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, wahai akhwat dan ikhwan sekalian, bahwa sebenarnya hidup itu harus senantiasa belajar. Ketika kita sudah mencapai puncak dari Islam itu sendiri, pasti kita akan paham betul dan kita akan mengerti apa itu makna sejati dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu nudkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Apa makna dari ayat ini, wahai teman-teman dan saudaraku sekalian? Apa makna dari ayat ini kalau kita pelajari bersama? Dari sini kita bisa mengambil sebuah kalimat yang sangat penting, yaitu wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi Allah di sini memerintahkan kepada hamba-hambanya, bagi hambanya yang beriman, untuk mempelajari
apa itu Islam. Yang seperti saya singgung tadi, bahwa hidup itu harus belajar. Jangan hanya karena keluarga kita beragama Islam, kita tidak mau belajar, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mengkaji hadis, ataupun tidak mau mempelajari isi-isi dari kitab-kitab yang lainnya. Di sini Allah sudah menekankan jelas pada surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu hulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan ini adalah dalam artian ketika kita sudah memasuki usia dewasa, kita harus belajar betul-betul, harus mau mengkaji Al-Quran. Jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia dan kita tidak mengetahui apa sejati dari Islam itu sendiri. Karena ada sebuah kata-kata yang saya ingat sampai saat ini. Janganlah kamu beriman secara taklid buta. Maksudnya beriman secara taklid buta itu seperti apa? Jadi beriman secara taklid buta itu seperti ini. Misalnya ada sebuah kata-kata dari orang, kita harus melakukan sebuah amal kebaikan, kita harus melakukan sebuah amal kebajikan, kita harus bersedekah, kita harus berinfak, kita harus puasa setiap hari, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Nah, ketika itu kita langsung menurutinya. Jadi kita langsung ikut-ikutan istilahnya. Ketika ada orang berbuat baik, kita ikut-ikutan berbuat baik tanpa mengetahui apa makna sejati dari baik itu. Ketika ada orang bersedekah, kita langsung ikut-ikutan tanpa mempelajari dulu apa itu arti sedekah sebenarnya. Ketika ada orang berpuasa, ataupun ketika ada orang yang membantu orang lain, kita langsung ikut-ikutan tanpa belajar terlebih dahulu. Menurut saya, kalau kita melakukan hal itu adalah sebuah pemahaman yang sangat keliru. Bahwa sebelum melakukan sesuatu, kita harus belajar terlebih dahulu. Misalnya saja, ketika ada orang bersedekah kepada orang lain, lalu kita menirunya, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita. Jadi kita bersedekah hanya kepada orang lain. Jadi kita itu melakukan kebaikan itu tanpa harus belajar dahulu. Jadi kita ikut-ikutan, atau ada orang yang berkata, ayo kita berbuat sedekah kepada orang lain. Kita tidak paham apa itu sedekah. Jadi kita hanya ikut-ikutan. Itu yang dinamakan dengan iman secara taklid buta. Di mana seseorang berbuat sesuatu tidak didasari dengan belajar terlebih dahulu. Apakah itu diterima nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman pastilah dia berpikir bahwa segala perbuatan sesuatu pastilah ada dampaknya. Ketika kita bersedekah saja, kalau didasari dengan hati yang riak kepada manusia, itu tidak akan ada artinya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, wahai akhwat dan ikhwan sekalian, pentingnya belajar. Apalagi belajar dan mendalami dalam agama Islam ini. Itu adalah sangatlah penting. Yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang akidah, dimana sudah saya jelaskan tadi bahwa akidah adalah sebuah hal yang sangat penting dalam agama Islam. Apa sih arti akidah itu, wahai teman-temanku sekalian? Apa arti dari akidah? Di sini kalau kita ingin belajar, akidah adalah sebuah kepercayaan
manusia kepada Tuhan. Jadi akidah pada intinya adalah sebuah kepercayaan. Kemudian di dalam akidah itu ada iman dan ada tauhid, di mana ketiga hal ini saling saling ada kaitannya masing-masing, saling ada keterkaitan antara akidah, iman, dan tauhid. Akan tetapi tauhid dan iman itu ada di dalam akidah. Jadi kalau kita jabarkan akidah itu masih luas penjabarannya dibandingkan dengan iman dan tauhid. Jadi mari kita tinjau dulu iman terlebih dahulu. Jadi dalam sebuah agama Islam, iman sangatlah penting. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Kalau secara istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan ada di alam akhirat pastilah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman. Kemudian tauhid. Tauhid di sini artinya adalah mengesahkan Tuhan. Ini adalah juga yang paling penting dalam agama Islam, wahai teman-temanku. Di mana seseorang itu harus mempercayai bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Allah itu adalah tidak ada yang setara dengan Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita sebagai orang yang mengaku Islam harus paham betul, harus mempelajari apa itu akidah, apa itu iman, dan apa itu tauhid. Dimana ini adalah pondasi awal ketika kita ingin belajar sebuah agama Islam. Bahwa iman dan tauhid adalah sangatlah penting. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana cara Rasulullah dulu berdakwah, apa sih yang diperintahkan Allah pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW? Rasulullah SAW pertama mendapatkan wahyu di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa semasa hidup beliau, dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita adalah tentang tauhid. Jadi selama Nabi Muhammad dulu ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, itu selalu diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Setelah itu baru ada peristiwa Isra Mi'raj, barulah perintah sholat dilaksanakan pada saat itu. Tapi hal pondasi dalam sebuah agama adalah iman dan tauhid yang masuk dalam lingkup akidah itu sendiri. Jadi dulu Nabi Muhammad, Nabi kita, diperintahkan untuk mendakwahkan kepada seluruh manusia, yaitu tauhid, bahwa Allah itu esa, Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Allah adalah zat yang kuasa di seluruh alam semesta ini. Jadi itulah pentingnya kita untuk mempelajari sebuah akidah. Dan ketika kita mempelajari, kita harus belajar membaca. Disinilah wahai para teman-temanku, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa hidup harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai ketika Jibril menurunkan atau menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra,
Iqra, Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah. Apa maksud dari ayat itu? Maksudnya adalah, jadi di sini kita kita mengaku orang yang beriman, dalam memahami makna dari ayat Al-Alaq tadi, bahwa Iqra, bacalah, bahwa kita sebenarnya dituntut untuk membaca apapun itu. Selama hidup kita harus banyak-banyak membaca. Terlebih lagi kalau kita belajar agama, kita harus belajar mengkaji Al-Quran, belajar mempelajari hadis, belajar mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul, mempelajari tentang kisah teladan-teladan yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi hidup itu sebenarnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi teman-temanku, wahai akhwat dan ikhwan sekalian, bahwa belajar itu adalah sangatlah penting, terutama membaca. Karena wahyu yang pertama kali turun kalau kita belajar tentang usul fikih adalah Al-Alaq, yaitu Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah. Kalau kita ingin mengikuti akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah membaca. Apapun membaca itu, mau sedikit, mau sekecil apapun bacaan kita, yang penting kita terus beristiqomah untuk belajar mendalami apa itu Islam, untuk belajar mendalami bagaimana cara menjadi muslim yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pelajari bersama, wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak tahu itu kapan, tapi yang jelas bahwa sebuah kematian itu akan datang kepada kita semuanya. Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahir di dunia. Jadilah, wahai para akhwat dan ikhwan sekalian, teman-temanku yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini marilah kita selalu mengingatkan diri kita masing-masing, muhasabah diri, bahwa kita harus selalu senantiasa belajar dan selalu senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kali ini, wahai teman-temanku. Mungkin kita bisa belajar di lain kesempatan hari. Marilah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, pastilah Allah memberikan jalan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang kalau mau belajar, pastilah dipermudah jalannya oleh Allah menuju surga. Semoga kita selalu diistiqomahkan dalam hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Apabila ada salah kata yang menyinggung, saya bukan bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin berbagi ilmu, dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia penuh salah dan dosa. Ya, mungkin itu. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.